saya tidak pernah takut. Memang saya yakin, istrimu aja kau labrak, Tuhan aja kau labrak, hukum agamamu kau labrak, dilarang berzina, dilarang berselingkuh aja kau Sekarang labrak. gini, Demikian. Salam satu Tuhan. Sahabat dimanapun berada, saya mohon untuk mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Selamat sore. Sila Ajang datang. Ya, Sila Ajang. Ya, Bang. Sila Ajang, buka kamera silakan. Oke, gimana? Mau diskusi apa, Bang Juma? Itu temanya tuh, Yesus palsu yang kalian sembah di gereja. Sila Ajang, ganteng kali Hormat, Ajang ini. ganteng lah, Deng. Apa kabar, Deng? Sila Ajang ini ganteng kali lah. Ganteng lah. Bang Juma juga ganteng kok. Gimana, Bang Juma? Untuk Sehat, Bang kembalikan wajah supaya punya warna lagi, kembali ke kumalnya Bang Juma. Gitu ya. Enggak juga lah, Bang Juma. Aku tuh hanya penasaran dengan Bang Juma memulat Yesus palsu. Yang di gereja, yang disembah oleh orang Kristen itu. Ya, jadi Itu Yesus narasinya palsu. gimana tuh, Bang Juma? Silakan. Oke. Argumentasinya apa? Silakan. Baik, Yesus itu kan bertuhan. Yesus bertuhan kepada Tuhannya. Sedangkan yang disembah oleh orang Kristen adalah Yesus yang minta dituhankan. Itu Yesus yang berbeda. Yesus yang disembah di gereja itu Yesus yang berbeda. Makanya Yesus yang asli mengatakan begini kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian memakai namaku dan berkata, akulah dia. Akulah dia. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi penyesat itu datang memakai nama Yesus. Makanya Yesus mengatakan, apabila ada orang berkata, aku ada di sana, atau Mesias ada di sana, Mesias ada di sini, jangan kau pergi ke sana. Sebab Kristus palsu, Yesus palsu, dan nabinya, nabi palsu akan datang memakai namanya, bermujizat, melakukan kekuatan dan mujizat-mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada yang mengaku bertemu Mesias di padang gurun, bertemu Mesias dalam bilik, jangan kau percaya. Itu bukan aku. Nah, Paulus datang mengusung konsep menggenapi nubuatan itu. Dia bertemu dengan Mesias di padang gurun. Siapakah engkau? Akulah Kristus yang kau aniaya. Nah, inilah Mesias palsu yang datang menggenapi. Setelah Paulus menerima Mesias palsu itu, si Paulus dilantiknya menjadi nabinya, menjadi rasulnya, untuk mengajak orang-orang Roma Yunani menjadi pengikut dan penyembah si Yesus palsu atau Lucifer dalam nama Yesus. Itu fakta. Silakan. Baik, terima kasih. Ya, jadi saya ingin diskusi yang baik ya Bang Juma ya. Jadi argumentasi Bang Juma yang Bang Juma ambil tadi adalah di dalam Kisah Rasul 9. Dan itu terbantahkan. Terbantahkan dalam arti bahwa itu bukan Yesus palsu. Karena dalam Kisah Rasul 9 di mana Yesus bertemu, selain bertemu dengan Paulus, Yesus juga bertemu dengan Ananias. Ya, bahkan Yesus mengkonfirmasi kepada Ananias bahwa ya ada seorang dari Tarsus akan datang menemui engkau. Dia itu bernama Paulus. Dia akan datang dan Pak Yesus juga bertemu kepada Paulus saat itu juga. Ya, bahkan Yesus menyuruh Paulus untuk datang kepada Ananias dan terkonfirmasi. Jadi bagaimana kamu mengatakan bahwa itu adalah Yesus palsu sementara terkonfirmasi dari dua belah pihak? Ya, itu bantahan pertama. Bantahan yang kedua adalah Bang Zuma mengatakan bahwa Paulus membatalkan hukum Taurat. Ya, saya mengatakan ya membatalkan hukum Taurat. Betul, membatalkan hukum Taurat artinya membatalkan dari kutuk kematian itu. Silakan saya kembalikan. Oke, baik. Oke, baik. Cukup satu aja. Kalau terkait dengan yang kedua itu tidak penting. Yang pertama ini, ketika Anda mengatakan terkonfirmasi di dua belah pihak, Ananias itu siapa bagi Yesus? Ya, Ananias kan murid dari Yesus. Di mana tertulis itu? Ya, Yesus punya murid bukan cuma 12 murid, tetapi di mana, Yesus punya. Di mana Yesus memilih Ananias? Ananias itu kan jelas. Jelas di situ mengatakan bahwa Yesus punya murid bukan cuma Ananias. Alkitab mencatat. Kata siapa? Kata Alkitab. Oh, kata Bible. Bible punya verifikasi dari Yesus nggak?
Alkitab. Iya, Bible. Ya, Alkitab itu kan berbicara tentang sesuatu yang diinspirasikan Allah. Kata siapa? Ya, dalam Alkitab 2 Timotius mengatakan diinspirasi, hembusan ilahi. Kata siapa? Timotius itu kata siapa? Ya, Timotius itu adalah kesaksian Rasul Anak angkatnya. Kristus ya, Anak angkatnya Paulus. Anak angkatnya Paulus. Nah, sekarang Paulus ini aja nggak lolos verifikasi dari Yesus kok. Apa yang dikatakan tidak lolos? Lah, Yesus mengenal Paulus nggak? Yesus mengenal Yesus. Paulus. Di mana Yesus mengatakan itu? Kisah Rasul 9. Nah, itu kata Lukas, asisten Paulus. Yang saya tanya Bahkan, verifikasi Yesus. baik. Yesusnya Bahkan, mengenal mereka nggak? Petrus saja mengakui Paulus. Jangan Petrus. Nah, Petrus Jangan kan Petrus. muridnya Paulus, muridnya Yesus Yesus. Kristus. Yang saya tanya, Yesusnya mengenal Paulus nggak? Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 15 Petrus menyebut lagi. bahwa saudara kita yang kekasihi Paulus. Itu Petrus kan. Yang saya tanya ini Petrus murid Yesusnya. siapa? Yesusnya yang saya tanya. Sabar, Petrus murid siapa? Petrus murid Yesus. Oke, berarti Petrus adalah soko guru. Ya, kata siapa kalau Petrus itu Ya, harus murid Matius Yesus? 16 ayat 18. Yesusnya Petrus dulu dong. adalah soko guru. Sekarang apakah Paulus mengaku muridnya atau utusannya Petrus atau Petrus utusan Yesus? mengakui bahwa Paulus adalah murid Yesus. Ya, 2 silakan. Petrus pasal Tapi 3 saya tidak ayat perlu, 5 ayat saya 16. tidak merujuk ke situ. Saya merujuk Yesusnya. Alkitab itu satu kesatuan, Bang Jum. Ya, sekarang Yesus mengenal Bible nggak? Ya, Petrus diperintahkan Enggak, oleh Yesus di atas batu karang ini saya mendirikan tanya, gerejaku. saya tanya, apakah Yesus mengenal Bible? Ya, Petrus mengenal Paulus. Ya kalau Petrus oke, nggak masalah. Ini Yesus sang sumber. Siapa bilang? Yesus kan yang menerima firman dari Elohim kan Yesus. Menerima. Dia Yes. sehakikat dengan sang Bapa. Oh, kata siapa? Yohanes 10 ayat 30. Wadah, itu bukan bicara mengenai hakikat. Itu bukan berbicara mengenai hakikat. itu. Kamu Ani haaf ekat anakmu. apa maksudnya itu? Bicara tentang Aku keesaan mengenai satu. Allah. Mana ada berbicara mengenai keesaan? Kalau dia berbicara mengenai keesaan, kenapa Yohanes 8 nomor 42, aku datang bukan atas kehendakku. Lalu atas kehendak siapa? Yohanes 8 ayat 42 tidak berbicara begitu. Yohanes 8 ayat 42 berbicara, aku datang keluar dari sang Bapa. Dan aku datang bukan atas kehendak. Apa sih maksudnya? Baca dulu Alkitabnya. Baca. Artinya, Yesus keluar dan datang dari sang Bapa, Dan dia aku adalah datang sang bukan- firman. Kata Yohanes siapa? 1 ayat 1. Dan aku datang bukan atas kehendakku. Lalu atas kehendak siapa? Kehendak Bapa yang mengutus. Ya, katanya Bapak adalah Yesus juga. Saya tidak bilang Yesus adalah Bapa, tetapi Tadi katanya sehakikat Bapa sehakikat. dan sama dalam kodrat ilahinya. Tapi katanya tadi sehakikat. Sama dalam kodrat ilahinya. Ada Artinya, berapa ilahi? satu esensi ilahi. Terus kenapa dia nggak mengatakan Dalam datang 3 atas pribadi, kehendakku? hipostasis. Sekarang siapa yang mengatakan aku datang bukan atas kehendakku? Siapa yang bilang Siapa gitu? yang ngomong? Siapa yang ngomong? Ayat di mana yang menjadi dasar kamu berstatement seperti itu? Tadi makanya belajar Bible. Saya Dalami baca itu. Alkitab tetapi tidak ada seperti Yohanes statement. 8:42. Oke, saya baca Yohanes 8 ayat 42. Aku keluar dan datang dari Bapa. Terus cuman segitu doang. Kalau dia keluar dan datang dari Bapa, siapakah dia? Loh, segala sesuatunya itu keluar dari Bapa. Matahari Siapa juga contohnya keluar dari yang Bapa. keluar dari Bapa? Dikatakan Yesaya 55 nomor 11. Firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum segala sesuatunya itu terjadi. Mazmur 33 nomor 9. Di situ daftar Mazmur, dengar, Mazmur 33 nomor 9. Tuhan hanya memberi perintah, berarti keluar kan dari mulut? Oke, apa perbedaan antara hologos dan juga remata? Kalau remata dan hologos itu hanya pemaknaan saja. Hologos Tidak itu bisa seperti perkataan-perkataan. Kata siapa? Dalam Hologos itu- dalam hologos, konteks, baik silakan. Hologos itu perkataan. Itu perkataan Tuhan. Sama dengan remata. Remata juga perkataan Tuhan. Lalu Oke. apa yang Anda ingin katakan? Ketika Anda Apa ini? mengatakan bahwa hologos dan remata itu sama, Bang Juma, dalam Yohanes pasal 12 ayat 48, barang siapa menolak aku, ya, dan tidak menerima perkataan, ya di sini diterjemahkan remata. Ia sudah ada hakimnya yaitu firman.
Nah, yang pernah aku katakan Perkataan dan firman ini sama atau tidak? sama. Siapa bilang sama? Kenapa Saya kalau yang baru sama, saudara kenapa? katakan. Tidak bisa. Dalam Kok- teks kok nggak Yunani bisa? menggunakan remata dan juga hologos. Faktanya ketika berbicara hologos itu berbicara mengenai perkataan. Perkataan yang dibukukan, bukan perkataan yang menjadi daging. Dalam Yohanes 1 ayat 1 tidak pernah mengatakan itu adalah horemata, tapi hologos. Sama, tetapi ketika berbicara mengenai kitab itu ada berbicara mengenai Argumentasi logos. Bang Juma mengatakan sama itu apa? Di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 1, di situ dikatakan bahwa kitab itu juga disebut logos. Nah ini, hai Theophilus dalam bukuku. Nah, buku di situ logos. Oke, Kisah Rasul 1 ayat 1. Kita lihat. Sabar, tenang Bang Juma. Coba. Hah, itu Kisah Rasul logos. 1 ayat 1 ya. Ah. Ton, proton, logon, bukan hologos. Itu sama logos dengan logon. No, Ketika berbicara Yohanes 1 ayat 1 kata siapa? hologos. Kata siapa beda? Itu os es di situ kenapa merujuk ke Logos di dan ayat hologos sama atau tidak? 3? Sama. Kata siapa sama? Sama. Oh, itu adalah definite artikel. Bagaimana kau Betul. mengatakan sama? Benar. Tetapi logos di sana atau logon yang dimaksud di sini merujuk kepada apa yang keluar dari mulut Tuhan yang kemudian disusun oleh Lukas. Yang dimaksudkan dalam Yohanes 1 ayat 1 adalah hologos. Terus apa hubungannya? Apa perbedaannya dengan yang dimaksud dan Kisah Para Ya Rasul kamu 1 bilang nomor 1? sama ya saya bantah. Ya, Kalau sama. logos ada Sama definite dong. artikel hologos. Sama. Kenapa Berarti sama? sang firman. Dengarkan, kenapa sama? Coba Anda lihat di nomor 3-nya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dengan cara apa? Dengan cara berfirman. Baik Bang Juma, kita buka data saja ya Bang Juma ya. Ya silakan. Ini di sini Bang Juma perhatikan baik-baik ya. Ini Kisah Yes. Rasul 1 ayat 1. Dia menggunakan apa di sini? Protos Logon. logos. Betul. Oke. Sekarang kita Betul. lihat di dalam Yohanes 1 ayat 1, Pak Bang Juma. Yohanes 1 ayat 1. Ada ho atau tidak dalam Kisah Rasul tadi? Ada. Kalau ini Tidak ada Kisah Rasul 1 ayat 1 ada ho. Tidak ada. Nah, kenapa di Yohanes 1 ayat 1 ada Oke, hologosnya? baik, saya jelaskan samamu. Jelaskan. Karena yang menjadi ucapan dari Yohanes 1 nomor 1 itu adalah sifat yang melekat pada diri Tuhan itu sendiri. Catat itu. Penjabarannya begini. Apa? Penjabarannya. Sifat kemampuan berkata-kata yang melekat pada diri Tuhan, yang melekat pada diri Tuhan. Yang Itu mana? kalam. Yang Yohanes 1 ayat 1. Yes, itu kalam. Nah, sekarang Anda baca nomor 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia siapa? Dia hologos. Hologos. Yes, hologos yang adalah sifat berkata-kata Tuhan yang melekat pada diri Tuhan, bukan Yesus. Yesus Hologos itu, Oke, silakan. No. Bang Juma dulu atau saya dulu? Yesus itu adalah perkataan Tuhan yang menjadi daging. Sedangkan kitab Lukas atau Kisah Para Rasul itu adalah perkataan Tuhan yang menjadi buku. Makanya kalau Anda memaksakan Yesus itu adalah hologos atau sang pemilik perkataan, Yohanes 8:42 tadi kenapa Anda nangis? Coba. Sudah. Coba. Oke, baik. Ah. Ya, Bang Juma, hologos itu adalah sang firman, sang Sifat betul. sabar dulu. Itu sudah betul. Hologos Kenapa? itu bukan kata sifat atau kata benda. Itu sifat yang melekat pada diri Bapa. Saya tanya, secara gramatikal, hologos itu kata sifat atau kata benda? Itu berbicara mengenai sifat. No, Yang merujuk. hologos itu kata benda, bentuk Saya non. mengatakan sifat. Lah, Itu sifat Alkitab Allah. kami menuliskan hologos itu kata benda. Hologos itu sifat yang melekat Kata pada diri sifat itu Tuhan. berbeda dengan kata benda, Juma. Oke, baik, saya baik. lanjutkan. Sabar, Baik, saya sabar tanggapi dulu. Sabar dulu. Saya tanggapi dulu. boleh? Sabar. Oke, saya ini karena buktikan. rumus, saya hargain. Nah, sekarang gini. Dengarkan saya. Dengar. Baik, silakan. Pada saat Tuhan bersatu dengan Sang Firman, Yesus ada di situ enggak? Hmm? Yesus ada di situ enggak? Gimana? Aduh, jangan Ulangi lagi. pura-pura. Pada saat Sang Logos, Sang Firman, Sang Sifat yang melekat pada Tuhan, sifat Tuhan yang melekat pada Tuhan itu, ada nggak Yesus di situ? Allah itu divine simplicity. Oh, ada Yesus nggak di situ?
Yesus ex nihilo. Ada Yesus nggak di situ? Sudah ada sejak kekekalan karena Di menggunakan mana kata Yesus di NRK. sana? Di mana Yesus Karena di situ? menggunakan kata, saya jawab boleh. Oke, sabar Biar dulu. enak kita. Sabar. Oke, sabar dulu, silakan. Nomor tiganya, Silakan. segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu di situ apakah termasuk daging Yesus? Boleh saya jawab? Ya. Oke. Kamu mengatakan, ya, Yesus sudah ada atau belum? Yohanes Belum. 1 ayat 1 menggunakan kata N. NRK, Itu bukan permulaan. untuk Yesus. Sabar, jangan potong dong Bang Juma. Itu bukan untuk Yesus. Yesus Jangan itu nanti potong, ada. jangan potong dulu, Bang Yesus itu nanti ada ketika Sabar, dia menjadi kalem dong. daging. Biarkan saya jawab. Jangan terlalu didramatisir cara Saya nggak bicaranya. dramatisir. Saya mau Nanti ada diskusi perempuan dengan abang jatuh dengan cinta baik-baik. lagi melihat caramu bicara. Korban Gak apa-apa, lagi hati bini gak apa-apa. lu. Kita dua lajang sama-sama Bang Juma. Santai deh. Lajang dua-duanya. Oke. Oke. Kita orang Dengarkan saya timur dulu, sama-sama baik. dengar. Oke, baik, Bahwasanya, silakan. Nanti bahwasanya ada waktu saya bicara kan? Yohanes 1 nomor 1 itu tidak berbicara Yesus. Catat itu. Bantai itu. Itu berbicara mengenai kemampuan Tuhan untuk berkata-kata yang melekat pada diri. Dalam kaidah kami disebut kalam atau sifat yang melekat pada diri Tuhan, yang bersatu dengan Tuhan. Bukan Boleh Yesus. saya bantu? Boleh saya jawab? Silakan. Dalam Yohanes 1 ayat 1 jelas mengatakan NRK, Hologos. N itu titik di mana manusia tidak bisa menjangkau titik itu. Makanya NRK, Hologos itu tidak bisa dijangkau. Tetapi di dalam Dia telah dijadikan menjadikan segala sesuatu. Itu Termasuk akan Yesus. berhubungan dengan Kolose 1 ayat 15. Yesus bukan ciptaan. Ya. Nah sekarang Oke. dalam sabar jangan potong dulu. Yesus bukan ciptaan. Yohanes 1 ayat 14 mengatakan Firman itu atau Hologos itu telah datang menjadi manusia dan diam di antara kita. Jangan potong. Sekarang kita masuk pada ilmu kalam nih. Dalam sebuah ilmu kalam ada beberapa pandangan. Bang Zuma mengatakan itu sifat. Itu kan pandangan dari Asy'ariyah. Betul? Kalam Allah secara hakiki adalah sifat Allah yang qadim. Tetapi bagaimana dengan paham Mu'tazilah menolak kalam Allah sebagai sifat qadim? Tolong dibantah dulu. Bung, kami sudah final. Perkataan Allah yang terekam di dalam kitab suci kami, ini makhluk. Terdiri dari buku, kertas dan tinta, itu makhluk. Tapi kehendak Allah yang melekat pada diri Allah itu sifat yang adalah Allah itu sendiri. Tapi bukan ke situ arahnya. Sekarang permasalahannya adalah ketika Anda mengatakan Yesus itu bukan ciptaan, catat Yohanes 8:42, selesaikan itu dulu. Mau saya jawab? Silakan, selesaikan Yohanes 8:42. Yohanes 8 ayat 42 jelas mengatakan Dia yang datang dan keluar dari Sang Bapa. Dia ini siapa? Aku, Yesus. Yesus sebagai apa? Dalam Jangan Yohanes sampai di situ. Jangan cuma Yohanes 10 berdiskusi. ayat 30 jelas Yohanes mengatakan bahwa 8. Yesus sehakikat dengan Bapa. Yohanes 8 nomor 42 Alkitab diselesaikan. tidak bisa kau tafsir hanya sepenggal-penggal. Alkitab itu Mulai. satu Kau yang kesatuan. mentafsirkan sepenggal. Saya Yohanes tidak 8. menafsirkan sepenggal. Yohanes 8:42, kenapa kamu nggak selesaikan satu ayat? Ya, Kamu nggak Alkitab berani. itu Alkitab Kamu nggak menjawab berani. Alkitab dong. Kau nggak berani kan? Saya Kau nggak berani menjawab. Coba saya berani. selesaikan. Justru Coba saya berani selesaikan. debat satu arah di sini. Coba selesaikan. Bang Juma tidak berani melakukan sebuah komparasi dengan kalam. Coba selesaikan. Coba Kalam Allah selesaikan. seperti apa dengan paham Coba Mu'tazilah dan Asy'ariyah selesaikan itu Yohanes berbeda-beda. 8:42, berani nggak? Saya sudah menjawab. Coba selesaikan satu ayat itu. Yesus datang, keluar dan datang dari Sang Bapa. Dan dia datang atas kehendak siapa? Apakah ayat itu mengatakan bahwa dia secara eksplisit dia adalah ciptaan? Dengar, dia datang atas kehendak siapa? Kehendak Sang Bapa. Nah, bukan kehendak dia kan? Ya, sekarang kita bisa jawab dari mana? Bagaimana kita bisa mengatakan memang kehendak Sang Bapa? Betul. Berarti Yesus itu ciptaan. Ayat itu tidak mengatakan Yesus adalah ciptaan. Coba. Sekarang pada diri Tuhan, esensi yang berdiri sendiri. Sekarang kita lihat jawaban Yesus yang lain. Boleh atau tidak? Dengar dulu. Silakan. Pada hakikat Bapa sebelum ada Yesus, kehendak ada berapa? Oke, saya jawab ya. Kehendak ada Boleh berapa saya jawab pada diri pakai Bapa? Alkitab? Boleh? Kehendak pada diri Bapa ada berapa? Jawab. Yesus menjawab Yohanes 17 ayat 22. Saya tidak tanya itu.
Dan aku telah memberikan kepada Saya mereka tidak kemuliaan yang tanya engkau berikan itu. kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Saya tidak tanya itu. Hancur kau nanti kau bahas. Oh, jelas di situ mengatakan Dengar. kita Kenapa kamu adalah takut? satu. Kenapa kamu takut? Kenapa kamu takut Yohanes Saya 8 tidak itu? takut Bang Juma, makanya saya Terus berani kenapa debat kamu satu nggak arah. selesaikan? Karena saya berani Kenapa? dengan Alkitab saya. Kenapa? Apa artinya kalau bonyok begini? Saya tidak pernah takut bahas Alkitab saya. Memang saya yakin istrimu aja kok labrak. Apalagi cuman kayak gini. Kita bahas masalah Tuhan aja kau labrak, hukum agamamu kau labrak. Dilarang Bang Juma, berzina, dilarang berselingkuh aja kau sekarang labrak. gini, Bang Apalagi Juma, cuma ya. nongol di sini. Kau Tolong naik ke dong. sini. Ayo, akademis Dengar, dong. Kau naik ke Akademis sini dong. hanya untuk membersihkan wajahmu. No. Lalu Saya apa ingin tujuanmu? menjawab pertanyaan-pertanyaan Terus kenapa kamu. kamu nggak mau masuk Yohanes 8:42 secara utuh? Saya sudah masuk Yohanes 8 ayat 22, dia yang datang keluar dari Sang Bapa. Coba kau baca terus. Lalu dia katakan apa? Kamu baca coba. Tidak berani dia teman-teman. Kan sudah hafal di otakku ayat itu. Ya sudah, kenapa kamu nggak baca? Kalau kau sudah Saya hafal. baca. Dia yang datang, aku Coba. keluar datang dari Sang Bapa. Terus lanjutannya? Ya, lanjutannya. Iya. Apa lanjutannya? Lanjutannya KTP ku lajang. Ya memang sama-sama lajang kita kan. Marah kau ini. Salahnya gimana Bang Juma ketika kita berdebat? Takut, turunkan, takut. Udah. Saya sudah mencoba untuk memberikan kau sedikit wajah setelah wajahmu keinjak tai. Manusia sampah. Manusia tai. Sebenarnya kau nggak layak dikasih ruang. Kau menghina Islam, habis itu ternyata perbuatanmu kayak lebih parah dari binatang. Perbuatanmu kayak babi. Istrimu kau telantarkan, anakmu kau telantarkan, habis itu kau tusuk-tusuk sama wanita lain. Habis itu kau mau berbicara mewakili Kristen. Habis itu kau mau tampil berbicara mewakili Katolik. Matamu. Gosok itu rudalmu pakai abu gosok. Dengan gampang begitu kau sudah viral tukang zina. Kau lagi datang di sini mewakili agamamu. Apa kata dunia? Sudah begitu kau curang, kau katakan Yesus bukan ciptaan. Tapi kau nggak berani membaca Yohanes 8:42. Coba andaikan saja kau jujur ada di sini, disuruh baca. Coba apa lanjutannya? Apa lanjutannya? Sudah ada di sini katanya. Yang ada di sini itu apa? Selangkangan. Hina Nabi Muhammad. Dulu pernah kau hina nabiku kan? Ternyata kau, kalau lihat pipinya itu, memalukan kali. Mukamu itu seperti babi goreng. Pas kau keciduk sama binimu di mana? Di kafe. Mukamu itu, kodong. Apologet Katolik, pembela dan penghujat Islam, ternyata sampah. Kau diajak diskusi baik-baik, kau so jagoan. Ini makanya Mu'tazilah pula kau bawa. Kau ingin membahas apa di Islam? Yesus palsu di Islam? Gak ada Yesus palsu di Islam. Pahami itu. Isa palsu ada, yang kau sembah itu. KTP lajang, tukang selengker, mau membersihkan wajah karena sudah tak ada lagi. Komalnya tinggal 2 yang nonton. Mau naik ke sini cari, wah dia membela katanya Katolik di hadapan Bang Suma. Pret! Kamu pikir orang Katolik itu bodoh? Begitu kau sudah merasa mewakilkan mereka, tiba-tiba orang-orang itu kembali percaya samamu, kembali lagi samamu gitu. Kembali lagi kemudian percaya kau apologet gitu. Yang ada kau hancurkan mereka. Kau datang di sini bikin malu. Kau disuruh baca Yohanes 8 malah Yohanes 10 nomor 10, Yohanes 10 nomor 30, Yohanes 17. Rendah kali pengetahuanmu.
Silakan saudara-saudara Kristen yang lain. Sengaja tadi saya kasih dia ruang sedikit supaya dia bisa mencari wajahnya lagi yang telah hilang. Hilang wajahnya disebabkan karena kulupnya salah sasaran. Di dalam tubuhnya ada roh setan yang menghantarkan dia keselip di selangkangan wanita lain selain biniknya. Itulah RK. Yesus bukan ciptaan. Seperti dia mengaku, aku masih lajang. Halo, selamat sore. Teman-teman api pusat ada nggak nih di bawah? Tolong dong, naik dulu dong. Dinda Kores, Dinda Nora, Bang Handi, naik dulu bang. Aku ibadah dulu sebentar. Alhamdulillah. Assalamualaikum Dinda. Waalaikumsalam tandaku. Iya dek, saya ibadah dulu sebentar. Nah, teman-teman jangan kemana-mana ya. Kita lihat teman-teman. Kita lihat tadi. Iya, balas roti kampret kah? Kita dengar gitu, dia nggak berani baca Yohanes 8:42. Yohanes 8:42 ya, itu. Kan, kalau udah hafal kan tinggal lanjut aja bacaannya. Aku datang dan aku keluar dari Bapa, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Nah sembunyikan gitu. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti dia ciptaan. Karena Sang Yang Maha Berkehendak itu cuma satu. Sebelum Yesus dicipta kehendak Tuhan cuma satu, yaitu Dia yang berkehendak menciptakan Yesus. Makanya ketika Yesus datang menjadi ciptaan, Dia mengatakan, aku datang menjadi ciptaan bukan atas kehendakku. Berarti Yesus bukan Bapa itu sendiri, bukan sehakikat. Begitu, gitu Dinda. Saya ibadah dulu ya. Sama dia nggak mau ngaku sudah menikah kan, KTP ku lajang beda. Ibadah dulu teman-teman, jangan kemana-mana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman pusat yang mau naik silahkan, kawan-kawan Kristen yang mau naik berdiskusi. Ntar aku monitor pakai HP satu lagi. Silakan teman-teman. Bentar ya, kita cek dulu kawan-kawan yang mau naik. Silakan teman-teman pusat yang mau naik berdiskusi. Teman-teman pusat yang mau naik berdiskusi. Bentar ya, aku cek dulu ya teman-teman ya. RK. Ya teman-teman yang sudah waktu sholat silakan sholat dulu. Gantian kita menjaga benteng ya kan. Ayat itu sudah ada di kepalaku. Tapi nggak mau dia lanjutkan baca. Gimana RK ini? Ya, kita cek dulu teman-teman pusat apakah ada di bawah. Nah, aku cek dulu ya. Malu dia teman-teman. Ya, Bang Sean Lai, selamat bergabung. Sean Lase. Ya, halo, selamat sore Bang. Ya, sore Bang. Abang Kristen? Iya. Atau Kristen Bang. Muslim? Kristen Bang, Kristen. Kalau berdiskusi itu Bang, beri waktu orang menjelaskan Bang. Jadi penonton yang di bawah pun diberkati juga Bang. Iya kan sudah dikasih waktu tadi. Enggak Bang. Penonton belum kayaknya si Zuma nggak sportif Bang berdiskusi. Nah yang nggak sportif itu RK yang nggak sport. Abang datang menghukumi. Sekarang gue tanya kau, kalau kau hafal ayat itu kau lanjutkan nggak baca satu ayat atau kau baca sepotong-sepotong aja ya? Makanya saya bilang tadi Bang, jadi orang yang nggak dijawab dulu kan jadi berkati Bang gitu.
sebentar. Diberkati itu kalau kau ditanya, kau jawab, lanjutkan dibaca. Itu, Bang. Kalau kau baca, ku tanya dulu kau hafal tuh ayat. Kau hafal Makanya tuh ayat kalau tuh Yohanes 8:42 berdiskusi itu itu, kau Bang, hafal. Kau baca. kalau berdiskusi itu, Bang, berilah orang waktu untuk menjelaskan, Bang, gitu. Dia kan sudah diberi waktu tadi, dikasih kesempatan. Enggak. Lanjutkan. Tadi Juma langsung nurunkan itu, Bang. Ya enggak? Loh, Saya tanya dulu sama Abang jujur. sudah Juma yang berulang-ulang kali. Ih. Apalah kau datang-datang. Nggak usah mewakili RK itu tai, mukanya kayak tai. Kau Enggak, mau mewakili orang kayak tai begitu? Enggak lah, Bang. Kita Lah ya makanya. Kok benar aja sebentar, yang kau dengarkan lapan. si RK itu, kau dengarkan si RK itu ya sudahlah menghujat agama Islam, menghujat ajaran Islam, ya ngolok-ngolok poligami dalam Islam. Ternyata dia sendiri pelaku perzinahan. Dia sendiri yang dihajar oleh istrinya, mukanya udah kayak babi. Kau tengok kan di kafe tuh mukanya, ketahuan selingkuh sama istrinya. Bang, Orang kayak saya begitu nggak kau tahu. bela. Kalau masalah itu, Bang, saya kepribadian dia saya nggak tahu, Bang. Cuma Ya kalau makanya yang nonton di sini 14K sampai 15K tadi nonton, semua orang tahu. Kan Kalau dia menjelaskan dia tahu mau ayat itu, dengar. kenapa dia nggak lanjutkan? Cuman kalau kalau mereka mau Bela-bela orang menjelaskan yang salah. firmannya nggak mau sih, cuma dengarkan. Assalamualaikum. Itu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Ustaz. Sebentar. Kalau mau dilanjutkan, dibaca ayatnya secara utuh, jangan dipotong-potong. Gimana sih? Oke lah, Bang, mudah-mudahan dia naik lagi lah, Bang, biar kita dengarkan, Bang. Sekarang kamu dialog dengan Nah, saya. kau aja dialog ayo. Kalau Nah, silakan apa- lanjut Ustaz kita. Kalau Sekarang kamu dialog kalau dengan apa saya. nanti biar apa? Biar diberkati Kamu- juga orang yang di bawah, Bang, gitu. Kamu sekarang dialog dengan saya. Oke, Bang, itu aja, Bang. Kalau berdiskusi itu beri orang waktu menjelaskan, Bang, ya, gitu aja, Bang. Oke. Lah. Kau Oke, Bang. nggak mau jelasin. Saya bukan Kenapa takut, nggak mau Bang. diskusi? Cuman nggak sportif. Bukan, apaan saya takut? Saya nggak takut, Bang. Enggak. Sportif itu kalau kau bawa data, kau baca data itu lengkap. Kan Bang Zuma minta ke RK. Lanjutkan ayat itu. Saya mau tanya dulu sama Abang. Si RK Saya mau tanya dulu sama Abang jujur dulu. dengarkan. Oke, si saya RK, dengarkan. si RK ditanya Oke. Bang Zuma. Si RK ditanya Bang Zuma. Kau baca lanjutannya. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Kutanya dulu kau, sampai di situ ayatnya atau ada lanjutannya? Kalau saya dengar tadi ada masih yang lanjutannya itu, Bang. Dia mau menjelaskan kian, Bang. Nah, kalau sportif Iya. nih aku RK ajarin itu- kau. Dengerin. Kalau sportif Iya, saya itu, dengar. Bang, dengerin, Bang. Kalau sportif Iya, itu, saya Bang dengar, Bang. Sean, aku dengar dulu lah. Kalau sportif itu, kau baca lanjutan ayat itu, Bang Zuma sudah sportif. Lanjutannya apa? Ada di kepala saya, kata si RK. Ya udah, baca lanjutannya. Haho, kemana-mana dia. Kalau orang sportif itu dia baca lanjutannya. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Dalil ini yang dijadikan argumen oleh Bang Zuma bahwa Yesus itu makhluk, dia datang dari Bapaknya. Kamu si RK nggak mau terima itu, makanya dia nggak mau baca, malu dia. Kau datang pula kau bela orang longor, tambah longor lah kau. Bang, saya jawab. Silakan. Intinya aja, Bang. Intinya aja kalau berdiskusi itu, Bang. Beri Apa orang intinya? Ya, menjelaskan, Bang. Yohanes 8:42 itu apa intinya? Enggak, kalau orang mau menjelaskan, ya. Kalau Yohanes orang mau 8:42 menjelaskan intinya itu, apa? beri waktunya. Abang aja ini, saya mau bicara, abang potong-potong. Ya, Yohanes saya 8 tadi, abang bicara Yohanes tadi nggak saya potong. 8:42 apa? Kan itu dia. Kau framing dari Itu. tadi. Yohanes 8:42 apa intinya? Yohanes 8:42 intinya apa? Oke, Bang, makasih lah, Bang, ya. Saya selalu Tai kucing lah kau. Kau bela-bela orang longor aja kau di sini. Cuma itu begini sportif. Kepala bapakmu peyang. Kang aja kau datang nyala-nyalain orang aja kau. Sportif kau aja nggak ngerti sportif. Longor kali kau. Kurang sportif apa Bang Zuma? Lanjutannya apa? Diminta dengan baik-baik, diminta berkali-kali loh, hampir 11-12 kali kayaknya Bang Zuma ulang-ulangi. Lanjutannya apa? Kesana kemari, nggak menjawab. Kalau sportif itu langsung dijawab, bos. Takut kan? Kok naik kok cuma framing kok mau ngolok-ngolok orang aja kau. Dan begitu kau kalau mau berdiskusi. Kalau mau diskusi sportif, ayo sportif. Ayat dibaca jangan kau potong-potong.
Cuma iya betul, cuma pengen pansos. Suruh-suruh orang sportif, kau sendiri nggak ngerti apa itu sportif. Kurang sportif apa Bang Zuma? Sudah dijelaskan, kemudian dia minta ayat itu dibaca utuh. Kalau kalian sama-sama, oke, kita sportif. Bang Zuma hafal ayat itu, RK hafal. Kenapa RK nggak mau baca lanjutannya? Kenapa? Karena dia takut. Karena kalau dia baca lanjutannya, argumentasi Bang Zuma tertancap di kepalanya RK. Makanya dia nggak mau lanjutkan. Makanya dia cari cara bagaimana untuk menghindar dari pertanyaan. Saya hafal, sudah di kepala, sudah di ini, berak. Lucu. Makanya firman Tuhan itu kalian acak-acak. Dengan mudahnya, berani kalian. Makanya kalau sama istri, anak-anakmu kau berbuat zalim, ya kau telantarkan, ngaku-ngaku sudah ketahuan. Coba lah lucu kan. Sudah ketahuan selingkuh, ditempeleng sama istrinya. Masih dia bilang apa? Di KTP ku Islam. Di KTP ku lajang. Alah, nggak punya modal kau mau selingkuh itu minimal kau punya duit lah kalau mau selingkuh. Kalau selingkuh makan duit perempuan, esek-esek pula kau, ditempeleng pula kau sama istrimu. Datang pula kau datang membela imanmu di sini, sok-sokan cari muka kau. Ya, mohon maaf, lanjut Ustaz Tahta. Aku izin mute dulu. Geram kali aku datang-datang ngolok-ngolok Bang Zuma. KTP lajang. KTP ku lajang. Ngolok-ngolok Islam, ngolok-ngolok poligami, KTP ku lajang. Kalau perempuannya itu cantik, lebih cantik istrinya daripada selingkuhannya, kan bego. Itulah tuh kalian tuh. Ya, sudah kalah diskusi, nggak bisa diskusi apa-apa. Si Zuma itu nggak sportif. Apa kau tahu tentang sportif? Kau baca ayat setengah-setengah, baru kau minta sportif. Iya, geram kali aku datang-datang bukan mau diskusi malah nyalain orang. Minta sportif apa kau sportif? Tahu kalian kayak sportif kan? Apa itu sportif? Tahu sportif nggak? Sportif itu bersifat kesatria, jujur, ya. Jujur nggak itu share? Dibacanya ayat sepotong. Bang Zuma suruh lanjutkan, Bang Zuma kan tahu ayat itu. Terus datang ngoten longor, si Zuma itu nggak sportif. Si RK mau menjelaskan, Bang Zuma nggak minta penjelasan, Bang Zuma minta dilanjutkan dulu ayat itu. Nanti kalau ayat itu sudah dilanjutkan baca, baru kau jelaskan. Datang-datang kau bilang sportif kau menghina, kau seorang pribadi pula kau serang abang kau. Gila kau ya. Sportif KTP ku lajang, jelas-jelas istrinya datang gambar dia dibilangnya KTP ku lajang, depan istrinya dia ngomong gitu, kan gila tuh orang. Iya, penjajah memang. Ya, lanjut Ustaz Tahta. Assalamualaikum. Sehat Ustaz? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Nah, ya, kita naikin ya Ustaz. Kita naikkan Kristen ya. Aku izin mute dulu. Aku standby dulu. Karena mau siap-siap ini nih, di kantor mau pimpin sholat. Alhamdulillah. Ya, naikkan aja. Ada moderatornya ini. Ya, silakan naikkan biar tidak kosong. Mantap. Bukan Kem. Oke. Bang, gimana? Oten apa Kristen? Oke. Silakan. Mau diskusi? Ayo. Itu temanya Bang, Yesus palsu. Bagaimana kamu mengujinya palsu itu atau asli? Oke. Bagaimana kau? Oke. Jadi Yesus yang asli itu kita gantian ya. Oke.
Yesus yang asli itu dia sebagai utusan untuk Sriwil, Matius 15:24. Dia pemimpin untuk Sriwil, Matius 2 ayat 6. Juru selamat untuk Sriwil, KPR 13:23. Yang menghakimi hanya 12 suku Sriwil, Matius 19:28. Dan dia seorang nabi, Markus 6 ayat 4, Lukas 13 ayat 33. Dan dia memperkenalkan Tuhan itu Allah Bapa, Matius 11:25. Mengenal satu Tuhan satu-satunya, Yohanes 17:3, Markus 12:29. Sedangkan Yesus yang palsu, yang dituhankan oleh Kristen itu, Yesus palsu itu. Karena Yesus yang asli tidak pernah ngaku Tuhan, bertuhan. Gitu. Silakan. Pakai data, ayo. Datamu kau pakai kembali dari Alkitab. Apakah itu yang Alkitab kamu yang kau percayai? Ya udah, berarti Yesus yang asli dalam Bible siapa dia? Sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Silakan. Sebagai Tuhan. Tuhan. Di mana datanya? Di mana datanya? Datanya banyak sih. Satu aja. Kitab Lukas. Lukas berapa? Lukas 2 ayat 11. Ya. Oke. Lukas 2 ayat 11. Lalu di ayat 22-nya Yesus diserahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Ya kembali ingat dulu ayat apa tadi. Kenapa kau pergi ke ayat 22? Oke. Kamu mau pakai ayat? Simak. Pertanyaannya, kamu pakai ayat yang mana? Lukas 2 ayat 11 tadi. Oke, telah lahir Yesus Tuhan di kota Daud. Lalu ayat selanjutnya, Yesus diserahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Yesus tadi diserahkan kepada Tuhannya. Terus Tuhan yang mana? Bapa. Berarti ada dua Tuhan. Anda selalu menyatakan seperti itu. Ada dua Nah, Tuhan. terus, betul, ada berapa? Ada berapa Tuhan itu? Hah? Satu. Nah, kalau satu yang mana? Yesus atau Bapa? Kan Yesus Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Ada Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Berarti ada dua Tuhan dong. Allah Bapa itu roh kebenaran. Roh. Anak yang menjelma menjadi manusia. Di mana anak menjelma jadi manusia? Emangnya Tuhan itu menjelma? Ada nggak Tuhan menjelma itu ada? Dalam ajaran Samawi ada Tuhan menjelma. Yang ada itu dewa-dewa menjelma. KPR 14 ayat 11. Dewa-dewa turun ke dunia mengambil rupa manusia. Kalau Tuhannya Yesus di langit tidak pernah turun. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Oleh Bapakku yang di langit. Yohanes 20 ayat 17. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Pergi kemana Yesus? Ke langit karena Bapakku di langit. Gimana? Benar itu apa yang saya bilang. Di mana Tuhan ada menjelma? Jadi sekarang kamu nggak percaya kepada Yesus Kristus itu sebagai Tuhan. Percaya? Yang tidak percaya kan Anda. Saya percaya. Yesus, kamu siapa? Aku Nabi. Markus 6 ayat 4. Dari Saya mana percaya. kamu percaya? Saya tanya kamu sekarang, Yesus itu Tuhan atau tidak? Yesus Nabi. Markus 6 ayat 4. Lukas 13 Itu 3. kesalahanmu bos, itu kesalahan kamu. Oke, Tapi kamu percaya? kamu bilang. Oke, kamu percaya ke Yesus? Lukas 2 ayat 11 tadi, ingat kembali. Percaya kau atau Oke. tidak? Oke, percaya. Nah sekarang, oke, Yesus Tuhan. Oke, Satu itu adalah perkataan malaikat ya. Malaikat Oke. turun dari surga gitu. Menyampaikan kepada para gembala domba. Ya, Apa isinya? Bethlehem. oke, apa isinya? Jangan kamu lari dari sana. Apa isinya? Bukan Apa orang isinya? Kristen yang buat itu. Baca, coba baca. Gimana bunyinya? Karena begitu besar kasih ayam, bukan? Bingung dia. Malam ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di Di mana ayatnya itu? Di mana?
Lukas 2:11. Oke, telah lahir Tuhan, lalu Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Jangan kau kemana-mana dulu. Jangan itu percayai aja dulu itu. Ayatnya Yakini sama. dulu bahwa itu Tuhan. Ayat selanjutnya, itu ayat selanjutnya. Jangan dulu ke sana kau lari kemana-mana. Jangan dulu lari, bos. Oke. Ya, percaya Takut, aja. takut. Percaya kau di situ. Lewat kau Oke. di situ, kamu udah salah. Kamu udah memfitnah. Gitu. Di ayat selanjutnya itu kamu percaya? Di ayat selanjutnya itu percaya? Itu aja ingat dulu, ingat. Percaya aja bang, percaya aja. Takut. Ya, yakin Takut. percaya. Takut dia. Jangan kau bilang kau percaya kepada Yesus, tapi kau bilang itu hanya nabi. Oh salah bos, salah kita bos. Oke. Salah total, salah total. Apakah ada Tuhan punya Tuhan? Itu pertanyaan itu kayak pertanyaan anak TK itu. Oke, saya nanya, apakah Yesus punya Tuhan? Oh, kenapa kau ini? Kalau Apakah dari Yesus mana punya dia Tuhan? ada? Dari mana apakah dia Yesus ada? punya Tuhan? Apakah Dia Yesus punya kembali Tuhan? dari sang pencipta kembali. Saya nanya, apakah Yesus punya Tuhan? Pertanyaan agak ini kok pertanyaan repot. Takut. Yang kedua pertanyaannya, Bukan apakah takut. Yesus apakah Yesus menerima firman dari Tuhan? Takut lagi. Dua pertanyaan tidak dijawab. Takut. Dia pernah berfirman, dia firman itu sendiri. Saya nanya, Firman yang apakah hidup. Yesus pertanyaannya, saya Iya, punya firman 10 yang data. hidup. Ingat. Saya punya 10 data. Yohanes ya. Apakah Yesus menerima firman? Dia firman itu sendiri. Saya Dia nanya, adalah- menerima firman apa tidak? Apa yang diucapkan itulah firman itu. Apakah Percaya Yesus menerima firman? Jawab dulu. Abang. Tiga ada dijawab. Ganti Tiga judul ada kamu, dijawab. abang. Jangan sembarangan membuat judul. Oke, Jangan sudah ya. sembarangan Oke. membuat judul yang salah. Oke. Saya tidak percaya apa yang kamu buat itu judul itu. Nggak bisa. Karena judul itu Nggak bisa. judul yang salah. Gantian ya. Silakan Anda ngomong dulu, nanti kalau saya ngomong jangan diganggu ya. Saya akan pakai 30 data. Yesus menerima firman. Jangan Silakan kau pakai dari Alkitab, jangan kau pakai dari kitab. Jadi kau adu pula itu argumenmu kitab dengan Terus saya mau pakai adu apa? dengan Al-Quranmu, adu dengan dari situ bagaimana pendapat Oke. itu saya Sudah. percayai. Oke, diam. Oke. Saya akan pakai Quran dan Pakai Bible. pula kitab kami. Gantian kita. Berani kau Gantian membuat seperti itu judul. Itu Takut salah juga. besar, itu salah total itu yang kau tuliskan itu. Bapak moderator di mute. Oke. Saya akan pakai Quran dan Bible ya. Yesus ini utusan untuk Sriwil. Al-Quran Ali Imran 49. Dalam Bible Matius 11:25. Yesus ini nabi. Dalam Al-Quran Maryam 30. Dalam Bible Markus 6 ayat 4. Tugas Yesus penyampai firman. Dalam Al-Quran Al-Maidah 47. Dalam Bible Yohanes 12:50. Dan Yesus memperkenalkan Tuhan itu Allah dalam Al-Quran Al-Juhruf 64. Dalam Bible Markus 12:29. Ini saya pakai dua data, Quran dan Bible. Nah, Anda silakan. Siapa itu Yesus? Ayo. Oh, kembali Macam. tadi bahwa dia itu adalah anak Allah, anak Allah yang turun dari surga ke bumi ya untuk penyelamatan, misi penyelamatan, menyelamatkan umat manusia dari segala dosa. Iya, manusia sudah artinya jatuh dari dosa pada waktu kita perjanjian lama, diciptakannya Adam dan Hawa. Ini melakukan pelanggaran total di hadapan Pakai data. Iya. Pakai data. Hah? Pakai data. Pakai kejadian ya pasal 3 itu, pasal 3. Manusia jatuh ke dalam dosa. Oke, sekarang Tapi kan menurut saya itu bos, karena Oke, itu saya akan kita- pakai data 10. Saya akan pakai data 10. Menurut Yesus, caranya supaya dihapus dosa bagaimana caranya? Menurut Yesus. Oh, Macet. di mute, bukan macet, jangan di mute dong, jangan pengecut. Itu aja jangan pengecut, ya bos.
Jangan sembarangan yang artinya membuat seperti itu. Bagi orang Kristen itu sangat maha kudus. Ya, kudus itu. Bukan manusia sembarangan itu. Jadi jangan sepele kamu itu pribadi kamu itu ya, bukan dari artinya ya segala umat muslimin, bukan. Itu pribadi kamu yang menyatakan seperti itu, yang menyalahkan siapa itu Yesus sebenarnya. Ini pribadi kamu, walaupun ada yang artinya ya kumpulan kamu, tapi itu udah menjurus yang salah lah menurut pandangan kalian itu. Jadi terima kasih buat abangku ya atas perjumpaan kita pada siang hari ini. Lain kali ya mohon.